ciptakan kelas kita yang bersih dan rapi. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita melafazkan al-basmalah. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang tajwid, yaitu makhrajul huruf. Yang mana makhrajul huruf ini dibagi menjadi 5. Yang pertama al-khalqi artinya tenggorokan, kemudian al-jawf artinya rongga tenggorokan, kemudian al-lisan artinya lidah, dan asyafatain artinya bibir, kemudian yang terakhir adalah al-khayshum artinya pangkal di hidung. Jadi kelima tempat inilah tempat keluarnya huruf. Nah, tujuan kita mempelajari tajwid ini agar bacaan Al-Quran kita tetap terjaga, agar apa yang kita baca kemurniannya tetap asli dan bisa indah jika kita baca. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang hukum nun mati dan tanwin. Akan tetapi sebelum kita memulai, Ibu akan mendengarkan murotal terlebih dahulu.
bi itu dengan gunnah adalah memasukkan. Contoh hurufnya itu ada 4, yaitu mim, nun, waw, dan ya. Dan dia karena bi-gunnah artinya dengan dengung, maka di sini ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, ada ulama mengatakan panjangnya itu 4 harokat atau 2 alif. Namun ada juga mengatakan 3 harokat. Kedua hal ini sama-sama benar, tidak ada yang salah. Contohnya, Mayyaku ditahan dulu, nunnya dihilangkan, dileburkan ke huruf ya. Jadi panjangkan 4 harokat atau 3. Mayyaku. Dan cara menghitungnya bisa pakai jari atau bisa pakai ketukan. Bisa juga misalnya tadi ya miwaqah misalnya. Jadi dia dibaca tahan dulu dan nunnya dihilangkan. Akan tetapi di sini ada pengecualian, artinya izhar mutlak. Jadi walaupun dia idgham bi gunnah, jadi ada izhar mutlak. Misalnya walaupun nun matinya ketemu ya, akan tetapi dia menjadi jelas, bukan duya tapi dunya. Kenapa seperti itu? Karena dia satu arti. Dunia artinya dunia. Jadi dia satu kata. Kalau ini man itu satu kata, ya puluh satu kata. Jadi ini 2 kata boleh. Kalau yang ini satu artian atau satu kata. Tadi izhar bil gunnah, izhar halqi artinya jelas karena dia berasal dari tenggorokan. Kemudian idgham bila gunnah dan idgham bil gunnah. Selanjutnya adalah iqlab. Nah, iqlab ini hampir sama dengan idgham bi gunnah. Artinya dimasukkan dan nun yang di sini dirubah menjadi mim. Dia khusus huruf ba. Khusus huruf ba yang berasalan dari bibir. Contohnya nah, di sini bukan mimba lagi tapi mimba. Nah, jadi dia ditahan sebanyak 2 alif atau 4 harokat atau juga bisa 3 harokat. Tiga hal ini atau kedua hal ini sama-sama benar. Selanjutnya yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa ini artinya menyamarkan. Nun di sini disamarkan ke huruf yang 15. Kuncinya yaitu selain dari hamzah, ha, ain, ha, ghain, qaf, selain dari huruf ba dan selain dari huruf mana, wa, ya. Nah, maka dan juga beda selain dari la, ro. Maka 15 hurufnya nanti itu disamarkan. Dan cara bacaannya bukan nunnya dirubah menjadi akan tetapi disamarkan. Nah, di sini ibu ada contoh gigi. Ini tempat keluarnya huruf. Di sini tempat keluarnya huruf. Kita ambil contoh huruf ja. Huruf ja seperti yang ibu jelaskan kemarin itu letaknya di tengah. Ini lagi dia posisinya di tengah, ya benar. Nah, dia pangkal lidah ini bagian tengah
Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf tadi, maka dia izhar. Kalau ikhfa hakiki atau ikhfa yang bertemuan dengan nun. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, sekarang ibu yang akan bertanya kepada kalian nih. Coba Nak Dwi, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan idgham? Idgham artinya dimasukkan dan dia dibagi menjadi dua, yaitu bila guna dan biguna. Oke, baik, terima kasih. Cepat sekali ya jawabannya, tepuk tangan dulu mana? Selanjutnya ibu akan bertanya kepada Nak Rizky. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan izhar yang tadi ibu jelaskan? Izhar artinya jelas. Jelas. Hurufnya apa saja? Hurufnya ada hamzah, ha, ain, a, ghain, sama ko. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, baik. Itu betul sekali ya jawaban dari Nak Rizky. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari materi yang telah ibu sampaikan tadi bahwa ada 4 jenis hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama adalah izhar, artinya dibaca jelas. Yang kemudian kedua adalah iqlab, artinya dibaca dimasukkan dan diganti menjadi mim. Kemudian yang ketiga adalah ikhfa, artinya disamarkan, dibaca samar-samar, nunnya itu disamarkan. Dan yang keempat adalah idgham, artinya dimasukkan akan tetapi dia dibagi menjadi dua, idgham bil guna dan idgham bila guna atau tanpa dengung. Oke. Baik, untuk pertemuan selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian ada 8 kelompok kan? Ya. Ibu akan berikan kalian tugas, coba cari dan identifikasikan pengertian dan contoh dari hukum nun mati dan tanwin. Kalian boleh cari di